Bang Juma, bentar dulu, sabar dulu. Tadi katanya mati. Bang Juma kalau masuk sini buka kamera dong, buka kamera dulu. Iya, buka kamera lah. 1 Yohanes buka kamera dulu Bang Juma. Bang Juma. Nasib Bang Juma. Jelas. Bang Juma buka kamera dulu. Enggak, saya mau berdiskusi sama Bang Juma kalau buka kamera, cepat. Itu syarat dari Kristen yang ketakutan sama Bang Juma, pasti gitu. Saya cuma ingin mengatakan justru Bang Juma nih ketakutan. Tolong Bang Juma. Bang Juma, kamu mencoba menipu orang dengan mengatakan Kristen mati langsung ke surga. Iya. Padahal itu buka bohong. dulu kameramu Juma. Buka dulu kameramu. Buka dulu kameramu Juma. Aduh, cepat dulu. Pendusta, dia buka dulu kameramu Juma. Buka dulu kamera. Ketakutan harus buka kamera. Pertanggungjawabkan. Kamu mengatakan kamu masuk surga kalau mati. Sementara dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Nasib Kristen itu belum jelas. Bang Juma buka kamera dulu Bang Juma. 3 nomor 2. Nasib Kristen belum jelas. Aduh, ini kayak perempuan si Bang Juma ini loh. Bang Juma buka kamera dulu. Enggak di sini kalau orang bertanya buka kamera. Memangnya kalau kamu masuk di komal saya buka kamera. Juma ketakutan, Juma ketakutan, Juma ketakutan, Juma ketakutan, Juma ketakutan, Juma ketakutan. Kenapa harus buka kamera? Kenapa? Apa alasannya? Biar diskusinya lebih hidup gitu loh. Buka kamera Juma. Saya selama ini tutup kamera. Buka. Ya nggak bisa kalau di sini tuh buka kamera. Wajah Yesus juga kamu tidak kenal. Enggak. Wajah Paulus juga kamu tidak kenal. Buka dulu kameramu Juma ketakutan ya. Ketakutan Juma alasan ketakutan. Juma ketakutan. Tadi buka dulu kameramu Kristen mati masuk surga. Cepat dulu buka kameramu. Buka kameramu dulu. Mati langsung ke surga. Di sini Juma, di sini harus kondusif, tolong kondusif dulu. Yohanes 3 nomor 2. Kristen tidak jelas nasibnya seperti apa. Oke, Juma, dengar dulu, buka dulu kamera. Aduh. Ini dengar saya Juma buka dulu kamera, buka dulu kameramu. Baru kamu diskusi sama aku. Kamu jangan takut Juma ya. Kamu takut. Buka dulu kamera, buka kamera dulu, buka kamera. Kalau kamu nggak buka kamera saya turunin. Untuk apa buka kamera coba? Enggak, buka aja kameramu. Karena di sini memang begitu. Di sini supaya apa diskusinya hidup. Iya benar. Ini kita disaksikan Indonesia. Ngapain kamu takut buka kamera? Apanya saya takut? Buka kamera. Enggak. Buka kamera dulu. Buka kamera. Bukan makanya buka kamera dong. Buka kameranya supaya mata ke mata, 4 mata kita diskusi. Masuk surga. Supaya halo. Matius 7:21 Kristen mati masuk neraka. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu Juma ya. Kamu boleh naik tapi ingat kamu buka kamera di sini. Ya. Kristen itu kalau mati langsung ke surga. Kenapa? Roma 8 ayat 1 sampai 2. Orang yang hidup dalam Kristus tidak akan kena hukuman atau api neraka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinaikkan lagi. Kameramu Juma, kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut Juma? Apa yang saya takutkan dengan kamera? Buka kamera dulu Juma. Buka dulu kamera. Ketemu langsung dengan saya kalau mau. Kenapa? Enggak, buka di sini aja. Buka kameranya Juma yang cakep dan manis. Cepat buka kamera. Syaratnya buka kamera. Rudy Yohanes syaratnya buka kamera. Enggak. Buka kamera dulu. Enggak. Aduh. Ini kenapa sih? Kenapa tak? Ada si Juma ini loh. Orang sudah pada mu'alaf. Orang sudah pada syahadat. Kamu masih buka kamera. Kenapa kamu takut Juma? Gimana kalau kita ketemu langsung? Kameramu Juma. Gimana kalau kita debat langsung? Di sini saja buka kamera. Di sini aja buka kameramu. Kamu puas lihat wajah saya. Jangan DPO polisi. Ya, buka kamera. Buka kameramu Juma yang cakep dan manis, yang mempesona. Cepat buka kamera. Buka kamera. Ayo cepat buka kamera. Jual Yesus buka kamera. Kenapa panik ya? Panik ya? Kenapa harus buka kamera? Ini kita bahas Bible. Kenapa kamu kejang-kejang ya? Padahal tiap hari loh kamu menghina Tuhan Yesus. Mana saya saja makin banyak yang datang pada Tuhan Yesus. Itu kamu yang menghina Yesus.
Kau katakan Yesus Tuhan, di mana dalilnya? Antikristus itu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, itu antikristus. Oke. Antikristus Cuma kalau itu kamu nggak sorry ya. Buka kamera Juma, saya bilang buka kamera. Kalau naik ke sini Juma Nandar ya, Ardiansa mereka buka kamera. Ya, kalau naik ke rumah saya itu Nandar buka kamera, Ardiansa buka kamera. Siapa lagi ya? Kenapa kamu takut Juma? Kenapa? Kalau tatap muka nggak bisa kan? Kamu ketar-ketir Juma sama aku. Kamu nggak sanggup. Iya, berarti Nandar Ardiansa lebih gentleman dibanding kamu Juma. Iya, karena kalau dia kan menatap matanya kan, dia kemarin aja dia sudah terdiam. Walaupun saya sendiri di situ, mereka ada 7 ya, 7 bapak-bapak yang beda iman sama saya hanya sendiri. Si Juma terdiam. Ya, yang terdiam itu dia hapus di YouTube-nya Juma. Buka kamera dong, masa Nandar Ardiansa lebih ini. Oke ya, mungkin dia akan buka kamera ya. Tapi nggak harus kondusif ya Juma, kondusif. Oke kalau ya bagus-bagus. Buka juga masker. Kenapa? Ya, Alasanmu banyak kali. Buka juga baju. Buka juga baju. Sekalian baju enggak? Dasar penipu. Baju enggak? Dasar Baju enggak? Masker ya, buka maskernya, masker. Masker buka. Buka maskernya. Penipu. Karena Nandar Ardiansa kalau naik ke sini mereka enggak pakai masker. Wanita lah. Coba dia dari tunggu dulu. Tunggu sabar dulu, sabar Juma. Alis tipu. Nih, ini mulutnya ke mama Nandar. Si Nandar lagi. Juma, mulutnya jangan mama. Dari tadi si Juma naik ke sini udah menghina fisik ya, menghina semua, menghina Tuhan Yesus, menghina surga kami. Belum apa-apa loh. Artinya buka kamera kalau semua palsu. Mata palsu, hidung palsu, mulut palsu. Apa artinya? Apa artinya buka kamera palsu? Semuanya palsu, matamu palsu, hidungmu palsu, bibirmu palsu. Filter, pakai filter. Iya, mau pakai filter mau apa terserah. Nah, kan di sini kan disediakan filter untuk dipakai juga. Coba muka aslinya kotak. Dia menghina muka asli mirip babi. Muka aslinya mirip babi. Kayak gini lah. Kayak gini lah. Ayo dialog kalian yang menghina ya mulutnya itu. Karena apa? Ucapannya itu menunjukkan kualitas dari ajarannya ya. Buka masker lagi. Nanti buka masker, buka baju. Kualitas dari ajarannya ya. Dasar penipu. Dengarkan, saya mau tanya sama kamu mengatakan Yesus datang Kristen mati masuk surga. Iya dong. Markus 9:49 Markus Kristen masuk neraka. Sebenarnya kamu mau dijawab dari sini bertanya kondusif. Markus 9 nomor 40. Tunggu dulu ya. Ini orang tahu tata krama nggak sih? Kenapa begitu naik panik kejang menghina fisik lah, menghina Tuhan saya lah, menghina surga lah. Aduh Juma tolong tata kramamu gimana? Karena gini loh Juma, mohon maaf ya, kalau ucapanmu seperti itu menunjukkan kualitas ajaranmu loh Juma. Kasihan kamu Juma sama yang mendukung kamu itu, kasihan gitu loh. Dari tadi kamu menghina fisik saya, menghina Tuhan Yesus dan memframing Alkitab. Aduh. Iya, dia kan menghina fisik tadi. Dibilang saya inilah babi anjing. Makanya aku bilang ya, Juma, apa yang kamu ucapkan itu justru menunjukkan kualitas dari ajaranmu gitu loh. Aduh, wow, luar biasa ya. Juma, kalau kamu naik di sini, ingat kondusif bertanya ya. Di sini bertanya Juma, bukan memaki-maki. Dengar ya. Oke, saya naikin Juma bertanya yang kondusif ya. Di sini nggak ada filikasi. Walaupun Juma dikatakan gurunda ya, bertanya dengan kondusif ya Juma. Baik. Kamu mengatakan Kristen masuk surga ketika dia mati. Iya. Oke. Sementara Yesus di dalam Markus 10:40 dia tidak tahu, siapa yang di kirinya dan siapa yang di kanan. Jawab saya, jawab. Terus kemudian 1 Yohanes 3 nomor 2. Dengar.
Di situ dikatakan nasib orang Kristen tidak diketahui. Ini cuma saya akan jelaskan kenapa ketika kita mati langsung ke surga. Ya, karena ada ayatnya. Yohanes 11 ayat 25, Tuhan berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati." Karena apa? Roma 8 ayat 1 sampai 2. Orang yang hidup dalam Kristus tidak kena. Kita langsung Deus. Itulah kenapa ketika penjahat yang di sampingnya ya percaya bahwa Yesus adalah Kristus Mesias. Apa kata Tuhan Yesus? Pada hari ini kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kita tidak akan kena penghukuman. Kenapa? Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Ya. Kenapa? Kalau saya naikin Juma ini nanti adanya nggak boleh nipu, kayak gitu Juma. teman-teman. Tolonglah, hargailah host di sini. Anda kan bertanya, saya kan Dia bertanya. nipu. Kalau Anda kan bebas menghina Tuhan. Oh, bebas menghina Tuhan katanya. Kan nggak diajarkan untuk Bebas bebas. menghina kami Diajarkan katanya. itu kasih. Kamu suruh saya open kamera, kamu sendiri buka kamera. Akan jawab pertanyaanmu, tapi tolong kamu jangan nyerocos terus. Walaupun cuma sudah Kamu buka kamera. menghina diri saya. Kamu buka kamera, tapi apa gunanya? Filter, semua palsu, matamu palsu, hidungmu palsu, bibirmu palsu. Apa gunanya coba? Hah? Apa gunanya? Dan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 Tuhan berfirman, "Domba-dombaku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Penipu. Berikan hidup kekal kepada Penipu, teman-teman. Dia ini mencoba untuk menipu. Menipu, dia katakan bahwasanya Kristen itu mati langsung surga. Dalilnya ada. Markus 9 nomor 49. Semua Kristen akan digarami di neraka. Itu dalilnya. Itu dalilnya. 1 Korintus 15 52. Jelas nanti ada kebangkitan Mohon maaf ya, setelah Juma ya. Kiranya saudara ada bertobat ya. sangkakala. Kita mengasihimu, Saya saudaraku bacakan. ya. Tuhan Yesus Saya bacakan mengasihimu, Juma, dalilnya. walaupun kamu setiap 1 hari Korintus menghina Tuhan 15 Yesus, 52. ya. Belajarlah Dalam kamu sekejap berdiskusi yang mata baik, Juma, ya. pada waktu Kita bunyi mengasihimu, trompet Juma, yang kita terakhir, mendoakan kamu sangkakala supaya yang kamu bertobat, terakhir, tidak lagi, sebab sangkakala dia akan mengeluarkan berbunyi dan kata-kata orang-orang mati sedih-sedih yang akan seperti itu, dibangkitkan ya. dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita Selamat semua siang, akan Om bukan ateis, diubah. Kak Luvina. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di 1 Korintus 15 yang saya katakan tadi, Iya, Om bukan ateis, 52 buka ya. kamera. Situ jelas sekali. 1 Tesalonika, Buka sorry. kamera, Om bukan ateis, di sini nggak ada pengecualian. Teles Cuma aja tadi ku suruh buka Tesalonika kamera, kenapa kamu nggak 4:13 ya. Nomor 16, sorry. 1 Tesalonika 4 nomor 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Yeay, belum bangkit, belum ada di surga, bohong-bohong aja. Jadi saudara-saudara, tipuan yang digalakkan oleh si Mikana ini mengatakan Kristen mati langsung ke surga. Itu bohong. 1 Tesalonika. Terkait dengan keselamatan. Jangan nyerocos ya Juma, jangan nyerocos, Oke, jangan nyerocos, oke, bentar. oke. Bentar dulu, jangan dipotong. Oke, bentar dulu Juma, tolong ya, tata keramanya di mana gitu. Si Om Bagetes masih bicara. Ya, saya lanjutkan. Ya jadi Ya, silakan, klaim Om bukan ateis. kita ngomong tentang keselamatan ada klaim daripada sendiri. Jangan lari, Bong, jangan lari. Mikana mengatakan Kristen mati langsung surga. Itu yang kalian bahas, buktikan. Iya betul. Oke. Iya kita langsung ke surga, betul. Dalilnya ada. Orang dibangkitkan nanti setelah trompet terakhir berbunyi. Bang 1 Juma dengar Korintus dulu. 15 Aduh. 1 Korintus 15 nomor 52. Nanti semua manusia dibangkitkan Juma. setelah trompet terakhir dibunyikan. Halo. Iya, roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus. Firdaus itu surga Mana Juma. ada, Ya. mana ada. Makanya Tuhan Dibangkitkan nanti Yesus setelah trompet menyatakan Yohanes terakhir.
ayat 25. Coba kamu baca Iya. 1 Korintus. Coba baca 1 Korintus 15 nomor 52. Kita buktikan dulu klaimnya Ito Mikana ya. Kita buktikan dulu. Ya Bang Zuma ya, kita buktikan dulu klaimnya Mikana. Iya, silakan. Ketika Mikana kemudian mengklaim bahwa orang Kristen atau orang percaya itu meninggal atau mati langsung masuk surga tuh. Nah tadi saya coba kemukakan satu ayat tuh bahwa klaim Yesus, barang siapa percaya kepadaku walaupun ia mati akan tetap hidup tuh. Ya memang di alam kubur orang mati, di alam kubur orang mati. Diam dulu. Ayat yang berikut. Misalnya kita ngomongin tentang klaim Yesus ya, karena ini terkait dengan pernyataan Ito Mikana nih ya. Pernyataan ini kan kemudian harus dibuktikan dengan klaim-klaim dalam Alkitab terkait dengan keselamatan itu. Yang jelas itu misalnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Ya, barang siapa percaya kepadaku maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Iya, itu kan emang nanti jelas tuh. Bukan mati langsung ke surga. Kenapa? Tenang dulu Bang. Ini kan kalau kita ngomongin tentang surga itu ya, dalam konteks teologi Kristen itu surga itu kan sudah sekarang dan akan datang tuh Bang Zuma. Jadi surga itu kita tidak hanya bicara tentang sesuatu yang akan datang, tetapi surga itu terkait dengan yang sekarang juga. Maksudnya begini, apa itu maksudnya tuh ya? Maksudnya adalah bahwa surga itu ketika kita menghadirkan nilai-nilai Kristiani, surga itu ketika kita menghadirkan ajaran Yesus. Nah itu surga tuh, konteks surga. Bukan itu maksudnya. Yang dijual Mikana adalah Kristen mati masuk kubur langsung ke surga. Itu yang dijual Mikana. Yang tidak masuk di akal. Ya tentu bahwa gini Bang Zuma, saya pikir begini. Dengarkan, saya 30 detik. Tar dulu, saya lanjutkan dulu. Kalau kemudian ada klaim dari di sini bertanya. Enggak ada. Roh dibangkitkan nanti setelah trompet terakhir ditiup. Tar dulu, 1 Korintus 15:52. Baca. Tar dulu teman-teman. Baca. Jadi klaim, saya pikir Abang Zuma harus kemudian mengajukan pertanyaan klarifikasi ke Ito Mikana dulu, jangan kemudian menggunakan ayat untuk kemudian menyimpulkan dia membantah apa pernyataannya dia. Enggak, tar dulu, saya kasih tahu Bang Zuma dulu. Karena begini, klaim Ito Mikana itu kan pasti di belakang klaim itu ada asumsinya tuh, ada asumsi dasarnya. Asumsi melawan dalil menang mana? Diam dulu Bang. Bicara tentang asumsi itu kan landasan berpikir Bang. Landasan berpikir Anda dengan dalil mana kuat? Gini loh, setiap kata yang saya gunakan jangan kemudian Bang Zuma itu menafsirkannya atau mendefinisikannya dengan pikiran Abang sendiri tuh. Ya Bang, jadi saya kasih tahu pelan-pelan. Ketika itu karena mengatakan bahwa orang Kristen mati masuk surga, itu nggak ada dalilnya. Itu kan ada landasan pemikiran yang kemudian dalilnya ada nggak dalilnya? Dalilnya tentu ada tuh. Nah, coba tunjukkan saya. Itu ya Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, Yohanes 11 ayat 25. Enggak ada hubungannya. 8 ayat 1 sampai 2. Dengarkan. Enggak ada hubungannya. Nah itu kan. Aduh. Aku mengenal pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku kehidupan kekal itu di mana lagi kalau bukan surga Zuma yang baik hati. Dan mengikuti aku. Dengarkan saya. Yohanes 10 dan bentar. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Ini yang pasti sekali. Markus 9:49, semua orang Kristen digarami dengan neraka. Waduh. Kok gitu? Baca dalilnya. Makanya baca dalil. Baca dalil. Baca apa tadi? Markus 9 nomor 49, baca dalilnya. Jangan cuma berapa? asumsi 9 ayat 49. Nah, baca. Itu bukan ya. Itu bukan apa? Itu bukan apa? Ini tadi malam sudah ada yang nanya ini ya. Jadi itu artinya ya, orang apa? itu akan digarami dengan api-api. Di sini adalah pencobaan ya, penyesakan. Nah, kayak gini sih cuma ini kan penyesatan yang disebarkan dan kita akan menghadapi itu. Nah, siapa yang bertahan, siapa yang tidak mau ya mengikuti penyesatan itu, kita akan menjadi garam gitu ya. Ini jadi nggak tertib nih manusia garam dan terang dunia. Ini nggak tertib nih. Kita ini dikatakan menjadi garam dan terang dunia.
ini nggak Makanya kau terang baca nih. juga sampai ayat 50-nya, jangan cuma ayat 49. Iya, semua manusia artinya Kristen akan digarami dengan api. Terus Bentar, sabar biar Bentar apa? dijelasin dulu Juma. Biar silakan dijelaskan. asumsi, silakan Ya, asumsi, silakan. silakan. Bukan buka teh, silakan. Itu udah baca belum? Yo Markus 9 nangis ayat kan? lihat dulu. 42 sampai 50. Siapa yang nangis? Nangis. Kok Kita nangis? ketawa-ketawa. Ayo, biar Markus 9:49. Banyak yang mendengarkan. Sekali mempriming orang nangis. Silakan. Coba asumsikan coba. Ya, Markus diam dulu 9:49. Juma biar dicerangin, biar Semua terangin. Kristen Iya. akan masuk ke neraka. Itu dalilnya. Tak ada itu bukan masuk neraka ya. Ada Ada dalilnya di bukan situ. neraka bahwa katanya. semua orang Kristen akan masuk neraka. Baca satu perikop. Enggak, Bang Iya, Juma betul. salah Bicara paham tentang ayat Roh itu. Kudus juga, bukan neraka, cuma Apalagi Ini Roh tidak bilang Kudus api ini, neraka. apalagi Roh halus. Loh, Oke, api Roh bentar dulu Kudus biar ini saya yang baca membuat ya. kita Apa itu Roh Kudus? semangat Apa? mempercayai. Roh Kudus itu bentar apa? semua, Roh bentar semua Kudus diam itu dulu. apa? Juma, Luvina diam dulu sama Matius biar saya baca dalilnya ya, biar saya baca ini. Iya, Nanti silakan. di-mute dulu Juma, di-mute dulu, jangan dipotong-potong pada saat membaca ya. Markus 9 ayat 42 sampai 50. Iya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat, bentar dulu ya, di mana di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, silakan Om Bukan Ateis. Iya, jadi Apa? itu Apa? nasihat Kenapa Yesus nggak tuh. bantah dalilnya? Kenapa? Diam dulu biar saya jelaskan tuh. Dalam apa makna dari ayat Iya. itu, biar tenang dulu Bang Ju, biar saya jelaskan. Tenang Bang Jum. Ya. Jadi dalam konteks digarami dengan api itu atau digarami dalam api itu nasihat Yesus tuh supaya pengikutnya dia atau pengikut Kristus itu menjaga yang namanya kemurnian diri mereka tuh, tidak tercemar dengan yang namanya dosa. Itu Bang, itu konteks ayat pasal 9 ayat 49 sampai 50 tuh. Itu di dalam Asumsi. konteks Itu bukan asumsi. Bukan Itu asumsi. Coba asumsi. baca di konteks itu. Itu bukan Setiap asumsi. manusia. Saya Kristen kasih tahu manusia, kan? maknanya Bang. Saya kasih tahu maknanya tuh tadi, bahwa digarami dengan api itu merupakan sekali lagi tuh nasihat supaya para pengikut Kristus menjaga kemurnian diri mereka sebagai orang-orang yang benar-benar taat dan mengikuti Yesus. Karena di bagian yang lain Yesus kemudian menasihatkan orang percaya supaya apa? Menjadi garam dan terang dunia tuh. Jadi tidak ada kaitan bahwa orang Kristen itu akan disiram pakai api garam tuh, kagak nyambung tuh ke sana Bang. Itu memaknai Tapi itu ayat berbicara di tentang- dalam Iya, pasal 9 ayat itu asumsi Anda. sampai Jika 50 kita tidak punya itu Roh asumsi Kudus, maka Anda. garam Oh, itu jadi asumsi. tawar. Itu asumsi, itu asumsi. Ya, pasti asumsi. Nggak bisa, Itu nggak bisa. tafsirannya tuh. Tadi saya baca Itu asumsi. Kenapa saya katakan asumsi? Dengarkan saya. Giliran saya. Kita Saya dikasih baca hikmat tafsirannya, pengetahuan bukan untuk asumsi. memahami Anda yang mau ayat. asumsi. Coba apa ayat itu yang Anda maknai apa coba? Saya mau Semua tahu. orang akan digarami, Kristen akan digarami dengan api neraka.
Iya, tapi itu bukan dalam konteks penyucian di api neraka. Waduh, Bang Zuma nggak paham tuh. Kamu sudah mengiyakan. Mau asumsimu benar ya, tidak benar. Nggak bisa. Sekarang begini, data sebelumnya dikatakan barang siapa yang menyesatkan. Barang siapa yang menyesatkan. Oke? Kok udah ke sana, Bang? Sekarang saya kan dulu nih. Enggak, Ibu Lutfina diam dulu. Ibu Kakak Lutfina diam dulu nih. Biar Tadi dikatakan orang Kristen mati langsung surga. Pasal 9 49 sampai 50 tuh. Ini ada nih tafsirannya. Mau ke surga mana? Mau ke surga mana? Ini tafsirannya. Mau ke surga yang mana? Oh, jadi udah nggak ada bantahan terkait dengan tafsirannya ini, Bang. Abangku. Kita kan menjelaskan di sini. Mau ke surga mana? Mana coba tafsirannya? Jadi jelas. Kristen dengarkan. Matius 7 dengarkan. Matius 7 nomor 21 itu tidak bicara. Itu tidak bicara. Kristen dikatakan oleh Yesus realita daripada neraka bahwa orang Kristen akan dibakar atau digarami. Oh, itu jelas itu jelas. Yesus sedang berbicara bagaimana orang percaya menjaga kemurnian dia di dalam dirinya dia sebagai pengikut Yesus yang sejati. Gimana? Yang dikatakan dengarkan giliran saya bicara orang banyak giliran saya cuma dengan giliran saya boleh. Silahkan. Boleh. Saya pengen dengar terkait dengan ayat yang tadi itu ya, Bang ya. Dengar, kalian dengar yang tadi itu ya. Gantian biar saya ajarin. Dengarkan. Yang disebut pengikut Yesus adalah Jari, mereka kau yang nggak punya hidup kompetensi, Bang. Kau nggak belajar Cuma. Kalian itu antikris. Ini karena Oh iya pasti dong. Cuma selesai. Udah usah Terkait dengan yang tadi itu. Kapan saya bisa menjelaskan? Pasal 9 Kapan saya bisa menjelaskan? bisa jawab lagi. Ngapain kamu menjelaskan Kapan bisa Alkitab? saya Kamu menjelaskan? bukan anak Tuhan. Ngapain kamu menjelaskan Kenapa saya jawab bahas lagi? Bahas lagi konteks Matius pasal 9 ayat 49 itu. Itu kan Kenapa? Udah jelas semua Kristen akan masuk ke dalam neraka. Udah titik. Enggak ada ayat itu nggak bicara seperti itu. Makanya izinkan saya bicara. Api di situ. Izinkan saya bicara. Izinkan saya bicara. Izinkan saya bicara. Membuktikan pernyataan saya. Di situ tentang Izinkan saya bicara. Izinkan. Seperti yang Anda katakan. Pencobaan. Izinkan saya bicara, Bung. Saya juga punya Bible. Saya juga punya Bible. Anda cuma baca ayat itu, brother. Soal tafsiran Anda tidak paham. Itu boleh saya bicara boleh? Bang Zuma mungkin baca Alkitab. Saya juga baca Al-Quran tuh. Malah boleh saya bicara? Saya lihat di belakang. Tar dulu Bu Lucina, tar dulu. Saya lihat ada bukunya Profesor Al-Azhar itu di belakang Bang Zuma tuh. Itu bukunya. Saya boleh bicara, Bung. Sejarah teks Al-Quran dari Wahyu sampai komplikasi itu di buku di belakang Bang Zuma itu saya juga punya tuh. Saya boleh bicara tuh, Bang. Saya boleh bicara ya. Oke. Saya jadi baca Alkitab itu tidak sama dengan menerapkan yang namanya akan digarami di neraka. Pembuktiannya ayat itu tidak bicara seperti itu. Ayat itu tidak bicara seperti itu. Diam dulu. Diam dulu. Enggak. Diam dulu. Anda kan mau framing tuh bahwa orang giliran saya bicara, giliran saya. Sedangkan ayat itu tidak bicara demikian tuh, tidak bicara tentang realita bahwa orang Kristen nanti masuk neraka terus digarami. Itu hak Anda, oke. Itu kan Anda framing bro. Nah ini tar dulu Bang Zum. Nah sekarang giliran saya. Saya pikir begini, bicara tentang teologi itu kita harus jujur loh. Bicara tentang teologi itu kita harus jujur. Jujur. Ayo makanya kenapa Anda kasih kesempatan saya ngomong? Anda, masalahnya Anda framing dan Anda tidak berkata jujur tuh. Itu tidak. Saya kasih data, saya kasih dalil. Dasar penipu. Dasar penipu. Dimatikan live-nya. Sahabat-sahabat sekalian ya, si penipu-penipu ini ketakutan, makanya live-nya langsung dimatikan. Ntar alasannya dirungkatin, padahal kagak, itu bukan dirungkatin. Kalau rungkat itu ada tanda-tanda, ada peringatan. Ini nggak ada sama sekali. Jadi ini penipuan teman-teman. Ya kenapa saya mengatakan penipuan? Karena selalu mereka itu menjajakan sesuatu yang enak tapi tidak masuk di dalam data-data dalam kitabnya. Perlu saya jelaskan di sini ya, utamanya kepada saudara-saudara muslim yang awam. Jangan sampai tertipu.
ya, dengan jualan-jualan kecap yang seperti dijajakan oleh Mikana, Kristen mati langsung surga. Ini juga pelajaran buat teman-teman Kristen yang awam. Itu tidak ada datanya di dalam Bible orang Kristen itu mati langsung surga. Kalaupun ada, itu pasti pengajaran yang bertentangan antara data-data yang lain, yang mana data itu juga ada berada dalam satu kitab dengan kitabnya orang Kristen. Tolong saya mau lihat typing YouTube. Oke ya, saya lanjut teman-teman sekalian. Al-Quranul Karim sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Jadi tidak mungkin kemudian dikatakan bahwa Yesus mengajarkan orang kafir yang menyembah dirinya itu masuk surga. Kita lihat 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas. Di dalam bahasa Yunaninya panero. Panero itu belum jelas atau belum terungkap atau belum nyata, ya. Belum nyata nasib kita nanti. Nasib kita artinya keadaan kita nanti. Belum jelas kita ini seperti apa nasibnya nanti. Ini diterangkan di 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu, ya, bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau Mikana tadi memutuskan mati masuk surga, ini jelas dalilnya. Belum nyata seperti apa keadaan kita nanti, tapi dia mencoba mengatakan Kristen mati masuk surga. Ini jelas-jelas dalilnya, tetapi belum nyata seperti apa keadaan kita nanti. Dalilnya ada. Terus kemudian Yesus sendiri diceritakan dalam kitabnya mereka, Markus 10:40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ini pengakuan Yesus. Katanya dia mati langsung ke surga. Nggak mungkin. Kenapa? Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menghakimi manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi dihakimi dulu. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya. Dihakimi dulu, baru ke surga. Enak kali, mati langsung ke surga. Gak ada. Itu pembohongan, itu penipu, ya. Lalu kemudian apa bukti kebenaran dari pernyataan saya? Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 nomor 52. Apa yang dituliskan di sana, saudara-saudara? Dalam keadaannya, dengar, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri ini kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, di situ tertulis salvik. Jadi salvik itu sangkakala atau bunyi sangkakala atau napiri, ya, menurut terjemahan baru. Tetapi yang benar di situ adalah trompet atau sangkakala. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Artinya bahwa nanti setelah sangkakala itu dibunyikan, sangkakala yang terakhir, baru orang-orang mati itu bangkit. Tapi Mikana mengatakan begitu mati langsung bangkit ke surga. Ini penipuan. Berdasarkan Bibelnya itu sendiri. Ya, berdasarkan Bibelnya itu sendiri bahwasanya orang-orang nanti akan dibangkitkan setelah sangkakala terakhir itu berbunyi. Data yang sama juga ditemukan di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Jadi menurut 1 Tesalonika 4 nomor 16, nanti setelah Tuhannya mereka datang, baru kemudian sangkakala itu dibunyikan, barulah orang-orang yang hidup di dalam Yesus bangkit lebih dulu. Berarti sekarang belum bangkit. Kenapa?
Karena Yesus belum datang. Kenapa? Karena sangkakala belum dibunyikan. Yeay. Penipu, teman-teman. Ya, jelas sekali itu adalah tipuan yang dilakukan oleh Mikana. Ini tidak bisa kemudian kita kita biarkan ya tipuan-tipuan seperti yang dilakukan oleh Mikana ini. Dia mengatakan mati masuk surga. Itu gombal. Itu gombal.